Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita sekarang udah lanjut ya ke materi berikutnya yang kelas 9C tadi tentang penelitian. Bagaimana kita buat laporan penelitiannya? Kamu bisa lihat di halaman contoh penelitiannya ya. Kamu bisa lihat di halaman 17 ya. Kamu bisa lihat penelitiannya di halaman 17. Nah, di halaman 17 itu ada laporan praktikum jaringan silem. Jadi jaringan silem itu adalah jaringan yang fungsinya mengambil air dan garam mineral yang diangkat dari tanah ke daun. Nanti di daun itu diproses secara fotosintesis, diambillah untuk oleh jaringan floem untuk yang hasil nanti kan gulanya itu yang dibawa hasil fotosintesis tadi ke badan tumbuhan. Nah, jadi katanya di sini secara kajian teori silem itu merupakan jaringan kompleks. Silem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Penyusun utamanya adalah trakeid dan trakea. Jaringan tersebut berfungsi sebagai saluran pengangkut air dengan penebalan dinding sel yang cukup tebal, sekaligus berfungsi sebagai penyokong. Jadi silem juga tersusun atas serabut, sklerenkim, serta sel-sel parenkim yang hidup. Silem berperan dalam berbagai kegiatan metabolisme. Silem disebut juga sebagai pembuluh kayu yang membentuk kayu pada batang. Trakeid dan trakea merupakan dua kelompok sel yang membangun pembuluh silem. Kedua tipe sel berbentuk bulat panjang Kedua tipe sel berdinding sekunder dari lignin dan tidak mengandung kloroplas sehingga berupa sel mati. Perbedaan pokok antara keduanya adalah pada trakeid tidak terdapat perforasi atau lubang-lubang. Jadi dia kalau trakea itu dia ada lubang-lubang, kalau trakeid dia ada lubang-lubang. Trakea itulah yang mengambil air, trakeid itu dia menyuntikkan air ke dalam tubuh tumbuhan tadi. Jadi hanya ada celah atau noktah berupa plasmodesmata yang menghubungkan satu sel dengan sel yang lainnya. Sementara itu pada trakea terdapat perforasi pada bagian ujung-ujung selnya. Jadi di situ kan ada transportasi air dan mineral. Trakea itu fungsinya ngambil air tadi, terus sisa airnya itu diambil oleh trakeid, disuntikkan secara osmosis ke dalam tubuh tumbuhan. Nah, sekarang kan secara osmosis itu dimasukkan ke dalam pembuluh silem. Yang kita mau lihat sekarang adalah bagaimana kita bisa tahu pembuluh silemnya gitu. Jadi katanya di sini siapkan dulu bahannya cutter, 2 buah tanaman, 2 botol air mineral, terus 2 jenis pewarna ya, ada biru dan merah, lalu masukkan ke dalam air. Cara kerjanya atau prosedurnya pertama, berarti kan kalau teks laporan itu pertama ada alat bahan, terus prosedur kerja, kayak mana kita buat laporannya, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi kita siapkan lalu bersihkan akar tanaman. Tadi ada 2 kan tanamannya, satu tuh kita potong akarnya, satu lagi nggak usah, cuman dibersihkan aja gitu tanah-tanahnya. Baru botol air tadi tuh kita potong jadi seperti gelas, kan biasa kan kayak botol aqua itu kita potong jadi kayak gelas. Baru kita masukkanlah batang tanaman tadi. Satu kita kasih airnya warna merah, yang punya akar tuh kita kasih warna biru, yang satu lagi yang nggak ada akar kita kasih airnya warna merah, kita celupkan.
Jadi kita buat botolnya yang punya akar tadi, kita kasih kode A yang nggak ada akar atau kita potong tadi, kita kasih kode B. Dah, biarkanlah sampai mungkin 1, 2, atau 3 hari, lalu kita mati. Kalau dari tabel hasil pengamatan di situ dilihatnya katanya yang ada akarnya pada pangkal batang atau ujungnya itu tadi udah nampak mulai ada warna biru sesuai dengan air yang diserapnya gitu. Jadi daun atau pembuluh silamnya tadi udah mulai tampak warna biru. Sementara yang nggak ada akarnya tadi kan warna merah. Pada pangkalnya juga udah mulai terlihat pembuluh berwarna merah. Jadi kedua tumbuhan tadi atau tanaman yang sudah diberikan label A dan B hasilnya sama, yaitu silem akan tetap tampak pada kedua tanaman tersebut, baik yang ada akar maupun yang nggak ada akar gitu. Cuma aja katanya tadi ada beberapa faktor ketika nggak ada akar, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti daya tekan akar, terus daya kapilaritas dan daya hisap daun. Jadi daya kapilaritas itu jadi pembuluh kapilernya, daya hisap daun. Jadi kalau yang udah nggak ada akar kan cenderung dia lebih gampang gitu nyerap air karena dia udah nggak ada saringannya lagi. Sementara kan kalau yang masih ada akarnya itu kan di setiap akar-akar tumbuhan itu ada namanya zat kitin. Nah, zat kitin itulah dilapisi lilin. Lilin itu kan kalau ada kena air kan dia nggak meresap. Nah, itulah yang secara akar dia dihalangi gitu. Jadi tumbuhan yang ada akar ya cenderung dia lebih lama menyerap air, cuman lebih awet. Karena apa? Karena kalau misalnya kita sama-sama potong tumbuhan yang ada akar dan nggak ada akar di dalam air, sebenarnya sama aja sih, sama-sama masih bisa nyerap air. Bahkan ada yang tetap dia bertunas gitu kan. Cuma bedanya kalau dia nggak ada akar, dia penyerapannya nggak terkontrol lebih banyak, sehingga batangnya itu lebih mudah lunak dan membusuk. Nah, itu kerugiannya gitu. Jadi kalau yang batang-batang yang tanpa air itu kecenderungan dia lebih gampang busuk lah gitu. Jadi kekurangannya adalah dia lebih cepat tumbuh tapi lebih cepat busuk kalau airnya terlalu banyak. Sementara kalau yang ada akarnya dia memang lebih lama tumbuh tapi biasanya lebih awet gitu dia. Terus simpulan pada tanaman pacar air atau tanaman tadi tidak ada akar atau ada akar, sama-sama tetap akan bisa menyerap air karena pembuluh silam itu tidak hanya terdapat pada akar tapi juga batang dan daun. Itu terbukti dari ternyata ada warna air tadi yang kita kasih biru merah itu di dalam batangnya, berarti kan dia tetap menyerap air. Kecuali kita potong akarnya nggak ada warna biru di batangnya atau nggak ada warna merah, berarti air tadi nggak terserap. Kalau seperti itu berarti pembuluh silam hanya ada pada akar. Tapi ini karena ternyata pembuluh silam ada di batang juga, jadi pemotongan akar sebenarnya tidak memberikan gitu banyak dampak. Kalau memang kebetulan tumbuhan itu kita letakkan dalam air ya. Tapi beda cerita nih kalau dalam tanah. Dalam tanah kan itu ketersediaan air tidak ada setiap saat. Jadi sebenarnya akar itu perlu untuk mencari air sekaligus sebagai pengokoh berdirinya batang. Tapi kalau memang di dalam wadah yang berisi air, akar itu sebenarnya nggak gitu berfungsi sih selain untuk mengontrol masuknya air. Oke. Tadi mungkin kita udah bahas masalah ini ya, masalah percobaan membuat pelangi tadi. Jadi mungkin ada kamu siapin di rumah. Nah, percobaan membuat pelangi tadi dengan eksperimen membuat pelangi, kamu akan dapat memahami proses pelangi. Sebab kamu akan membuat pelangi sendiri. Pelangi itu sangat indah dan menakjubkan untuk dilihat. Melihat 7 garis warna lengkung di langit membuat anak takjub. Bagaimana pelangi terjadi dan apa penyebabnya? Kamu akan membuat adik kamu takjub dengan ini. Dengan melakukan percobaan sederhana ini di rumah. Kamu berarti membuat percobaan laporan. Jadi bahan-bahannya tadi katanya ada air, kaca, gunting. Kacanya kaca petak yang bisa dimasukkan ke gelas yang bisa kita miringkan ya. Jangan kaca tegak gitu, dia harus kacanya bentuknya miring. Terus di situ katanya juga letakkan gelas berisi air di atas meja dan tempatkan kaca ke dalam gelas secara serong. Buatlah ruangan benar-benar gelap, tutup semua tirai dan lubang memungkinkan cahaya masuk. Sorotan cahaya senter ke kaca dalam gelas. Perhatikan pelangi yang muncul dalam sudut kaca. Jadi nanti kamu buat coba di rumah,
Lalu gimana sih hasilnya gitu? Apakah memang setiap sudut itu bisa menghasilkan kaca pelangi atau nggak setiap sudut? Karena kalau setahu saya pelangi itu muncul ketika terjadi 2 kali pemantulan. Jadi kenapa pada prisma dia langsung jadi pelangi? Karena dalam prisma itu kan ada 2 kali kaca gitu, 2 kali pemantulan. Tapi kalau misalnya pada air, pada kaca yang datar itu dia sekali pemantulannya, makanya perlu dimiringkan kacanya. Jadi satu pemantulan dari air, satu pemantulan lagi dari kaca, makanya 2 kali pemantulan misalnya nanti dihasilkan itu tadi pelangi gitu ya. Jadi coba di rumah dibuat. Terus ini ada juga di halaman 29, banyak sih sebenarnya laporan percobaan kalau mau coba-coba di rumah kan, di masa pandemi mana tahu lagi gabut-gabut kan, coba aja di rumah. Nah situ katanya perhatikan bagian berikut, merupakan kandungan listrik pada buah. Oke, coba lihat di situ katanya ada buah mana yang banyak mengandung listrik. Pertama, kumpulkan beragam buah, terserah buah apa aja, hubungkan dengan sensor voltase, ukur dan catat hasil voltase. Voltase itu kayak ini, kan ada dijual tuh biasanya di toko elektronik voltase yang dia kayak petak, ada jarumnya. Kalau kita kasih kabel ke baterai, dia bergerak jarumnya set gitu. Itu namanya voltase. Dia mengukur adanya aliran listrik dalam sebuah benda gitu. Apa hasilnya? Buah masam lebih banyak listrik, buah manis lebih sedikit listriknya. Kenapa gitu? Karena sebenarnya gini, listrik itu kan terbentuk dari ionisasi, reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi itu kan terbuat dari asam dan basa. Jadi dalam asam itu terdapat namanya unsur H+, sementara dalam basa itu terdapat OH negatif. Nah, pertukaran ion inilah yang menyebabkan aliran listrik. Sama juga dengan petir di langit waktu hujan, itu kan sebenarnya reaksi ionisasi air. Jadi, pada buah yang asam, kandungan H+-nya, ion H+ itu tinggi, makanya kandungan listriknya lebih tinggi. Sementara pada buah yang manis, kandungan H+ itu sedikit, makanya kadar listriknya lebih rendah gitu. Jadi semakin asam buah, makin banyak listriknya. Seperti sebuah baterai itu kan ada ion basa asamnya gitu. Jadi kalau buah-buah yang seperti jeruk, yang asam-asam lah gitu, kayak kedondong, terus kayak buah stroberi yang asam atau anggur-anggur gitu yang asam-asam, itu biasanya kadar listriknya tinggi. Sementara kalau buah-buah yang manis kayak pisang, tomat, terus kayak jambu, sawo, itu biasanya kadar listriknya rendah karena dia nggak banyak ion dan jadi lebih banyak gula gitu, gula buah ya, fruktosa namanya. Situ juga ada contoh buat laporan halaman 31 ya, kamu boleh ini coba buat laporannya, terserah kamu di rumah mau laporannya itu tentang buah, laporannya itu tadi tentang buat pelangi tadi, coba buat di buku latihan seperti halaman 31 dilaporkan apa kesimpulan kamu gitu kan, data apa yang kamu peroleh, apa aja alatnya. Terus di situ katanya ada hipotesis itu adalah dugaan gitu, dugaan sementara terhadap hasil yang mau kita buat. Jadi gini, kita mencoba itu juga tujuannya harus jelas loh, jangan sekedar nyoba sesuatu yang sekedar kita udah tahu itu dampaknya apa. Misalnya kamu mencoba menyiramkan bensin kepada kompor gas yang masih menyala, nah itu kan udah pasti meledak secara logika gitu kan. Atau kamu mencoba membakar tabung gas, itu kan udah pasti dampaknya berbahaya. Jadi kita cari penelitian yang hipotesisnya itu memang nggak berbahaya dan memberikan pengetahuan baru sama kita. Cuman kita udah menduga-duga. Penelitian itu kan kita buat untuk memastikan. Contoh misalnya gini, benar nggak ya sebenarnya
kunyit itu bisa mengukur kadar basa gitu. Contoh misalnya kalau kamu ambil sabun, kamu letak cairan kunyit itu jadi lebih terang warnanya. Kalau di asam dia menjadi lebih pudar gitu. Jadi intinya apa? Kunyit itu sebenarnya bisa mengukur kadar asam basa pada sebuah produk. Jadi kalau misalnya kamu alergi misalnya kayak sabun atau kosmetik yang terlalu asam, kamu bisa gunakan kunyit. Kalau kunyitnya kamu taruh benda kosmetik itu dia jadi terang, berarti kadar asamnya tinggi, kadar basanya tinggi gitu. Jadi dugaan sementara sudah ada gitu. Jangan kita melakukan percobaan yang kita memang benar-benar nggak tahu itu apa gitu. Jadi bahaya juga. Misalnya kita mencampur reaksi kimia yang bisa meledak, itu juga bahaya. Jadi coba-coba dibaca dulu dasar-dasarnya, kita buat hipotesis dulu gitu. Jadi jangan melakukan percobaan yang berbahaya, dan sebelum melakukan percobaan coba tentukan dulu dugaan sementara hasil percobaan itu. Jadi untuk memastikan dugaan kita itu benar atau enggak, itulah kita lakukan hasil percobaan. Oke, sampai di situ bisa ya. Di rumah jangan lupa dibuat catatannya, jangan lupa dibuat format laporan percobaan di buku latihan, dan ingat kontrak membaca kita. Kontrak membaca kita setiap hari tetap harus baca 1 paragraf. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.